Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Gede Adi Surawan dengan NIM 2020 008143. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang merger Goto. Langsung saja saya mulai. Yang pertama, pengertian merger. Apa sih itu merger? Merger adalah suatu proses pembangunan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, di mana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non-aset perusahaan yang di-merger. Perusahaan yang melakukan merger dengan perusahaan lainnya harus memiliki paling tidak 50% saham dan sisanya bisa dimiliki oleh investor dari luar perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan mengambil baik aset maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Di sini salah satu contoh dari merger perusahaan yaitu Goto atau Gojek dan Tokopedia. Pada 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi menggabungkan diri dan membentuk Goto. Selain menjadi singkatan dari nama kedua perusahaan, nama Goto juga berasal dari kata gotong royong. Dalam perusahaan merger ini, sebenarnya PT Tokopedia diakuisisi menjadi anak usaha perusahaan Gojek, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa kemudian mengganti namanya menjadi PT Goto, Gojek Tokopedia. Komposisi kepemilikan saham saat ini, bahkan sebelum merger, dikuasai oleh banyak pemilik. Dalam saham tipe A sampai Z masing-masing kurang dari 10%. Setelah Gojek dan Tokopedia bersatu, gabungan perusahaan tersebut diklaim memberi dampak sekitar 2% kontribusi ke PDB Indonesia. Pada tanggal 11 April 2022, perusahaan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dalam proses IPO dengan melepas 3,43% sahamnya atau 46,7 lembar ke publik dengan harga penawaran Rp338. IPO ini berhasil meraup dana 15,8 triliun. Selanjutnya di sini ada tujuan merger Goto. Tujuan utama merger adalah untuk berkompetisi di global. Bukan karena dorongan investor, kedua perusahaan mempunyai visi yang sama agar bisa bersaing di tingkat global. Namun misi tersebut sangat sulit apabila dilakukan sendiri. Perusahaan global menurutnya memiliki modal kerja 10 hingga 1000 kali lipat lebih besar dibanding perusahaan Indonesia. William mengatakan memiliki kesamaan visi dengan CEO Gojek Kevin Alwi dan co-CEO Gojek Andre Sulistyo. Dia mengatakan, kami ingin Gojek dan Tokopedia bersatu menjadi Goto, membawa nama Indonesia di panggung dunia. Menurutnya, sejak merger kedua perusahaan telah menggabungkan sejumlah ekosistem, misal ada 12 juta usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang bergabung di Goto. Grup Goto juga akan berkontribusi lebih dari 2% kepada total produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Sedangkan total dari gross transaction value atau GTV secara grup akan menjadi lebih dari 22 miliar US dollar atau 314 triliun. Selanjutnya ada keberhasilan Goto. Masa penawaran umum saham PT Goto Gojek Indonesia Tokopedia Tbk dengan harga per 338 lembar resmi berakhir pada Kamis tanggal 7 bulan 4 2022. Per hari Senin 2014, status Goto resmi melantai di bursa. Fakta menarik dari balik hal tersebut adalah keberhasilan saham Goto menarik minat masyarakat. Hal ini terlihat dari besarnya minat investor retail terhadap saham tersebut. Pada aplikasi Ajaib, Direktur PT Ajaib Security Asia, Ana Lara, menuturkan bahwa pihaknya mencatat partisipasi investor retail dalam IPO Goto berhasil meraih sektor tertinggi di sejarah modal Indonesia. Ajaib meraih rekor baru perusahaan dengan jumlah pemesanan
IPO Gotoh di aplikasi Ajaib mencapai lebih dari 150.000 investor. Angka pencapaian ini lebih dari 2 kali lipat dari rekor IPO sebelumnya. Adapun nilai kapasitasi pasar Gotoh diperkirakan mencapai 400,3 triliun. IPO Gotoh kali ini menjadi salah satu yang terbesar di Asia dan di dunia sepanjang 2022. Baik, sekian pemaparan diri saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan salam dan bahagia.